Kemudian yang kedua ada persebaran flora dan fauna di dunia. Yang persebaran flora dan fauna di dunia ini bisa dilihat dari dua hal, yaitu yang pertama bioma dan kedua persebaran fauna di dunia. Nah, yang pertama adalah bioma. Bioma ini merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan atau landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya, didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Jadi bioma ini memiliki karakteristik khas sesuai iklim di wilayah bioma tersebut ada, dan flora faunanya juga flora fauna yang khas yang ada di wilayah yang ada di daerah tersebut. Kemudian bioma secara umum dapat dibedakan menjadi 6, yaitu hutan hujan tropis, kemudian hutan gugur, kemudian padang rumput atau stepa, kemudian sabana, gurun, taiga, dan tundra. Yang pertama ialah bioma hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini biasanya ditemukan di wilayah tropis atau di wilayah lintang 0 derajat sampai 10 derajat. Lebih tepatnya yaitu di ekuator. Nah, ciri-ciri hutan hujan tropis ini yang pertama memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan merata sepanjang tahun, lebih dari 2000 mm per tahun. Yang kedua, kemudian memiliki pohon-pohon utama mempunyai ketinggian antara 20-40 meter. Jadi di hutan hujan tropis ini pohon-pohonnya itu memiliki ketinggian yang sangat tinggi mencapai puluhan meter. Kemudian yang ketiga ada cabang pohon berdaun lebat dan lebar serta hijau sepanjang tahun. Nah, pohon-pohonnya itu karena memiliki ketinggian yang sampai berpuluh-puluh meter, otomatis ya daun-daunnya juga memiliki daun yang lebat dan lebar. Kemudian karena daunnya lebat dan lebar, sinar matahari yang terpancar itu terhalang tidak sampai ke permukaan hutan hujan tropis karena tertutup pepohonan yang lebat itu. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri hutan hujan tropis ini, permukaan tanahnya lembab dan sering tergenang air. Karena tadi ya sudah dijelaskan, sinar matahari tidak bisa menembus permukaan dari hutan. Karena itu di hutan hujan tropis tanahnya lembab dan tergenang air. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Yang selanjutnya ialah bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini merupakan hutan yang dihuni oleh pepohonan yang menggugurkan daunnya pada musim-musim tertentu. Nah, ciri-ciri dari bioma hutan gugur ini memiliki curah hujan yang tinggi dan merata antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Walaupun curah hujannya tinggi, tetapi curah hujan di hutan ini masih berada di bawah hutan hujan tropis. Kemudian suhu rata-ratanya mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Jadi suhunya panas ya di hutan gugur ini. Kemudian vegetasi pada bioma ini umumnya memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat, kemudian hijau di musim panas dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Kemudian memiliki jenis tumbuhan yang relatif sedikit. Jadi di hutan gugur ini tidak ada berbagai macam jenis pepohonan seperti di hutan hujan tropis, tapi jenis pepohonan yang ada di hutan ini itu hanyalah sedikit. Kemudian musim panasnya terasa hangat dan musim dinginnya tidak terlalu dingin. Kemudian terletak di daerah yang mengalami 4 musim atau subtropis, yaitu musim panas, dingin, semi, dan gugur. Kemudian bioma yang selanjutnya adalah bioma padang rumput stepa. Bioma padang rumput stepa ini merupakan padang rumput yang tidak ada pepohonan atau semak-semak sama sekali. Jadi di suatu wilayah
lahan yang besar ini hanya terdapat rumput-rumput saja. Ciri-ciri dari bioma padang rumput atau stepa ini, yang pertama merupakan padang rumput yang beriklim sedang. Jadi di wilayah stepa ini memiliki iklim sedang. Kemudian banyak terdapat di daerah Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Barat, dan Afrika. Kemudian vegetasi rumputnya luas. Seperti yang tadi dikatakan, stepa ini merupakan lahan luas yang merupakan isinya hanyalah rumput saja. Kemudian suhunya antara 19 derajat sampai 30 derajat saat musim panas, kemudian 12 derajat sampai 20 derajat saat musim dingin. Curah hujannya tidak teratur, antara 250 sampai 500 mm per tahun. Jadi curah hujan di wilayah stepa ini tidak terlalu tinggi ya, hanya 250 sampai 500 mm per tahun. Kemudian di padang rumput ini ada jenis rumput yang tingginya mencapai hingga 3,5 meter. Yang selanjutnya ialah bioma padang rumput sabana. Nah, sabana ini merupakan padang rumput yang diselingi oleh pepohonan atau semak-semak seperti pohon palem dan akasia. Berbeda dengan stepa yang tidak diselingi oleh pepohonan sama sekali, nah bioma padang rumput sabana ini merupakan padang rumput yang diselingi pepohonan. Nah, persebaran bioma ini terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia, yaitu berada di Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri bioma sabana ini terdapat di daerah beriklim tropis atau subtropis yang memiliki curah hujan yang rendah. Kemudian memiliki suhu panas sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahunnya itu suhunya panas saja. Kemudian yang ketiga memiliki curah hujan antara 100 sampai 150 mm per tahun. Kemudian yang terakhir ialah porositas atau penyerapan airnya dan drainase atau pengairannya cukup baik. Kemudian ada bioma gurun. Bioma gurun ini memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang lebih 250 mm per tahun. Nah, bioma gurun ini memiliki tingkat evaporasi atau penguapan yang tinggi dan lebih cepat dibandingkan dengan proses presipitasinya. Kemudian, bioma gurun ini memiliki perbedaan suhu udara yang sangat tinggi di antara siang dan malamnya. Pada siang hari, suhu udaranya bisa mencapai hingga 45 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhunya sangat dingin, yaitu mencapai negatif 4 derajat Celcius. Nah, tanah di bioma gurun ini berupa berpasir dan sangat tandus karena tidak dapat mengandung air. Kemudian, kelembaban udaranya sangat rendah dan tingkat deflasi atau pengikisan tanahnya sangat tinggi. Yang selanjutnya ada bioma taiga. Nah, bioma taiga ini merupakan suatu hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon yang sejenis, contohnya seperti konifer atau pohon pinus. Jadi di bioma taiga ini pepohonan yang hidup itu hanya satu jenis saja. Kemudian bioma taiga banyak ditemukan di daerah Rusia, Siberia Utara, dan Kanada. Ciri-ciri bioma taiga ini yang pertama, suhu pada musim panas berkisar antara negatif 7 derajat sampai 21 derajat Celcius. Musim dinginnya bersuhu antara negatif 54 derajat sampai negatif 1 derajat. Jadi suhu di bioma ini cenderung sangat dingin. Nah, musim dinginnya berlangsung cukup panjang dan di daerah ini basah karena penguapannya yang sangat rendah. Kemudian musim kemarau yang panas terjadi secara singkat, yaitu hanya berlangsung selama 1-3 bulan saja. Kemudian jenis tumbuhannya sangat sedikit, umumnya hanya terdiri 1 atau 2 jenis tumbuhan saja. Nah, yang selanjutnya ini bioma tundra.
Bioma tundra ini merupakan bioma yang terdapat di wilayah kutub atau sebagian ada di wilayah selatan. Nah, bioma ini memiliki ciri-ciri yaitu hampir di setiap wilayahnya tertutup oleh salju atau es. Nah, kutub otomatis wilayahnya merupakan wilayah yang dingin sehingga permukaan tanahnya tertutup oleh salju atau es. Kemudian mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang. Jadi saat musim dingin itu memiliki musim dingin yang sangat panjang dan gelap, tidak ada cahaya. Kemudian saat musim panasnya terjadi itu sangat panjang dan juga terang. Nah, ini diakibatkan karena adanya gerak suhu matahari yang hanya sampai di posisi 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Kemudian yang ketiga, yaitu usia tumbuh tanamannya sangat pendek, yaitu berkisar antara 30 sampai 120 hari atau 4 bulan saja. Nah, yang keempat yaitu fauna yang terdapat di bioma tundra ini kebanyakan adalah hewan yang memiliki bulu dan lapisan lemak yang tebal. Nah, ini berfungsi sebagai perlindungan diri agar tubuhnya tetap hangat dan tidak mudah mati di cuaca yang ekstrim di wilayah bioma tundra ini. Nah, ini merupakan gambar-gambar dari keenam bioma tadi. Yang gambar pertama itu hutan hujan tropis, kemudian ada hutan gugur, kemudian stepa atau padang rumput, kemudian ada padang rumput sabana, yaitu padang rumput yang diseling-selingi oleh pohon. Kemudian ada taiga dan tundra. Nah, yang selanjutnya itu persebaran fauna di dunia. Nah, persebaran fauna di dunia ini dibagi menjadi 6 wilayah oleh Alfred Russel Wallace. Nah, diantaranya ialah ada wilayah Paleartik, kemudian wilayah Nearktik, yang ketiga wilayah Neotropikal, kemudian ada wilayah Etiopian atau wilayah Afrotropikal, kemudian wilayah Oriental, dan yang terakhir, yang keenam, ialah wilayah Australis. Nah, materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini telah selesai. Sebelum menyimpulkan pertemuan kali ini, ada tugas yaitu untuk membuat kelompok yang terdiri dari 6 orang. Dan kelompoknya itu dibentuk menjadi 6 kelompok. Nah, kelompok 1 ini membahas wilayah Paleartik, kemudian kelompok 2 membahas wilayah Nearktik, kelompok 3 membahas wilayah Neotropikal, dan kelompok 4 membahas wilayah Etiopian, kemudian kelompok 5 membahas wilayah Oriental, dan kelompok 6 wilayah yang dibahas ialah wilayah Australis. Nah, hasil diskusinya kemudian dirangkum, bisa di Word atau ditulis tangan. Kemudian file dari dokumen yang dikirimkan ditulis semua nama anggotanya di dalamnya, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kesimpulan pada pertemuan kali ini ialah persebaran flora fauna di Indonesia dan dunia ini, yang pertama memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada faktor iklim, kemudian faktor suhu udara, kemudian faktor kelembaban udara, kemudian curah hujan, dan itu semua merupakan dari satu faktor, yaitu faktor iklim. Kemudian ada faktor dari faktor edafik atau faktor tanah. Kemudian ada faktor fisiografis dan faktor biotik. Nah, di persebaran flora fauna ini bisa dilihat dari biomanya, kemudian dari persebaran
fauna di dunianya, yang diantaranya ada 6 tadi menurut Russell Wallace, yaitu wilayah Paleartik, Nearktik, Neotropika, Etiopian, Oriental, dan Australis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah kata dan ucapnya. Semoga materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.